Air mata duka basahi wajah ibunda, keluarga hingga sahabat musisi saat mengiringi jenazah Mike Mohede ke pembaringan terakhir di TPU Tanah Kusir kemarin. Isak tangis hampir tiada henti sejak dari rumah duka dan mencapai klimaks saat peti jenazah dimasukkan ke liang lahat. Dan ibunda Mike, Amin Yudayana Mohede, yang begitu terpukul hanya sanggup memeluk foto Mike sembari menyaksikan detik-detik terakhir perpisahan selamanya dengan sang putra tercinta. Luapan kesedihan pun ditunjukkan Judika, Delon, dan Michael yang terus berada di samping liang kubur seraya tak henti menyanyikan lagu sebagai penghormatan dan doa untuk Mike tercinta. Maka seperti inilah prosesi duka yang dibanjiri ratusan pelayat sejak dari rumah duka hingga tanah makam di Tanah Kusir. Selamat jalan Mike. Ya. Ya, mulai ratakan lagi. Pelan-pelan. Kau lakukan dalam hidup kami, khususnya bagi peti jenazah almarhum Mike Mohede diturunkan ke liang lahat. Kembali kepada Allah yang mengaruniakannya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ya, selamat jalan Mike. Kita yang ada di sini semua sayang sama Pika. Terima kasih ya Pika. Judika, Delon, dan Michael seakan tak mau berpisah dengan sosok yang murah senyum itu. Lewat lagu-lagu pujian yang terus dinyanyikan selama acara pemakaman, mengguratkan betapa dalam cinta ketiganya kepada jawara Indonesia Idol 2005 itu. Ya, hanya inilah persembahan terakhir yang bisa diberikan kepada pria 32 tahun itu, khususnya bagi Judika yang cukup dalam mengenal Mike sejak menjalani masa-masa penuh perjuangan di panggung Indonesian Idol 2005 silam. Baru bisa mengucap syukur usai tiang nisan dipancangkan di pusara Mike. Siapakah anak kami sehingga dia begitu dihargai dan dihormati oleh semua orang. Kali lagi kami mohon biar Engkau menguatkan keluarga yang ditinggalkan. Oke, Mama atau Ibunda tercinta akan meletakkan karangan bunga di makam daripada Mike. Sekarang aku bangga bisa melepas dia bernyanyi di pemakamannya dia untuk yang terakhir kalinya. Dan Mike, lu sahabat yang baik, orang yang sangat baik. Gue bangga pernah kenal sama Mike. Gue bangga pernah nyanyi sepanggung, sekamar sama Mike. Dan banyak hal yang sudah Mike tularkan, terutama cinta hati yang memang tulus banget. Aku kedekatan sama Mike, teman juga, sahabat juga, adik kakak. Terus dia juga seperti saudara juga saya. Kita pelayanan bareng, nyanyi bareng, sepanggung bareng sama Idol Divo gitu. Jadi aku pikir kehilangan banget akunya gitu. Semuanya lah, semuanya. Namun rupanya yang mengejutkan lagi adalah selain kepergian Mike selama-lamanya, Mike juga sempat berencana menikah, namun harus kandas karena sang mantan kekasih merusak kepercayaan yang diberikan. Itulah yang diungkapkan oleh ibunda Mike bahwa sang jawara Idol 2005 pernah akan berencana menikah, namun kandas. Rencana itu ada, kalian juga kan? Mau. Jadi rencana itu ada, tetapi dia tidak
tidak memutuskan siapa, enggak. Dia berpegang kepada Tuhan yang akan memberikan pasangan hidup yang benar, yang sesuai dengan dirinya. Itu yang dia pegang. Makanya sampai sekarang dia belum aja. Yang dikenalin ada banyak teman-temannya, tapi teman, ya teman. Yang serius ya Tante? Oh, yang serius. Pernah ada satu, tapi pihak sana yang merusak. Jadi setelah itu udah orang tuanya sana yang merusak. Jadi udah. Aku kan sering tanyain, gimana brother, udah punya pacar lagi belum gitu? Karena yang aku tahu sebelum-sebelumnya kan, ya dia pertama kenal pacaran kan sama aku di Idol waktu di karantina gitu. Pertama kali dia jatuh cinta, curhatnya sama aku. Jadi aku selalu tanya kalau dia, karena aku udah nikah, udah punya kapan nyusul gitu. Waktu itu belum, ini belum. Nah yang terakhir dia tuh udah kayak punya yang sudah yang dia sayangi, udah disetujui, udah aman, dia lagi nabung, lagi mempersiapkan semuanya. Tapi ya rencana kita memang bukan rencananya Tuhan, jadi dia udah duluan dipanggil Tuhan. Udah ada beberapa yang dia nggak cocok gitu, ternyata putus tengah jalan. Ada beberapa, tapi yang terakhir ini belum nih, makanya pilihan Mike sih pasti yang the best lah. Dia sendiri, untuk teman hidup dia kan. Tapi yang terakhir. Manusia boleh berencana, Tuhanlah penentunya. Begitulah Mike Mohede yang harus pergi selamanya meninggalkan kenangan dan mimpi-mimpi yang masih harus dikejar. Tapi benarkah kematian sang idol akibat kelelahan? Kalau aku rasa dia sakit karena dia kecapean ya. Kecapean sana sini kemana-mana. Itu. Kalau tidak ada riwayat sakit dari... Oh enggak. Tuhan sayang anak-anakku, jadi nggak ada itu sakit-sakit yang kayak gitu. Justru aku pulang ke rumah setelah ngelayat, istriku bilang dulu, Pak kamu ingat nggak Mike tuh waktu kita pacaran sempat selalu kayak gini-gini. Kalau ngobrol sama dia kakinya kayak gini-gini, dan terus tiba-tiba suka neken bagian dadanya gitu. Aku nggak terlalu, aku terus terang untuk kesehatan aku juga mungkin sama Mike, nggak terlalu perhatian. Kalau mengeluh tuh enggak, dia cuman bilang dia mau badannya itu enggak gede gitu, enggak gede. Dia mau badannya itu, apa sih bilangnya? Proporsional. Ya. Untuk keluarga yang ditinggalkan, khususnya mamanya Kak Mike, keep strong. Pokoknya Tuhan Yesus selalu sertai keluarga Kak Mike. Jangan perlu khawatir karena Kak Mike udah tenang di atas sana. Selamat jalan Mike, tenanglah dalam pangkuan yang maha kuasa. Meninggalkan prosesi duka mengantar kepergian Mike ke peristirahatan terakhir, benarkah Cita Citata telah mendatangi Majelis Kehormatan DPR untuk mensomasi Amri, mantan kekasihnya yang telah membohongi dirinya? Benarkah Cita pun menuntut Amri ganti rugi cincin tunangan seharga 450 juta? Selamat pagi pemirsa, kembali lagi bersama saya Mila Rahmawati. Meninggalkan kisah duka banjir air mata di pemakaman Mike Mohede. Inilah kelanjutan kasus Cita Citata yang merasa dibohongi Amri, mantan kekasihnya. Kemarin Cita pun mendatangi Majelis Kehormatan DPR untuk mensomasi Amri. Benarkah Cita menuntut Amri ganti rugi cincin tunangan seharga 450 juta rupiah? Tapi kemanakah Amri kini? Benarkah Amri tiba-tiba saja menghilang dan bahkan menghapus akun media sosialnya?